Sebelum ceramah, Ustadz ada pantun untuk adik-adik. Mau dengar pantun? Dengan bismillah ku mulai kata, diucapkan di depan anak-anak dan seluruh majelis guru. Selamat tahun baru Islam 1445 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, setan pun lari semangat anak-anak kita, Pak. Ada nampaknya yang belum kompak lagi menjawab. Ibu gurunya ada yang belum menjawab, cuma awal saja. Ibu-ibu yang menjawab salam saya dengan semangat, saya doakan semoga emasnya banyak. Dan main. Bapak-bapak guru yang semangat menjawab salam, saya doakan semoga istrinya bertambah sayang, bertambah sayang. Soalnya anak-anak semangat, gurunya kurang sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Mantap, nyambung. Inilah anak pintar, tentu karena gurunya bukuku. Pertama kita bersyukur kepada Allah. Kenapa kita bersyukur kepada Allah? Siapa yang menciptakan hujan? Allah. Siapa yang menciptakan awan? Allah. Siapa yang menciptakan bakwan? Yang menciptakan bakwan ibu. Nah, menggoreng. Makanya setelah kita bersyukur, selanjutnya kita bersalawat kepada Rasulullah. Ya, sama-sama salawat singkat saja. Allahumma, sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Besar pahala selawat itu, nak. Ada kisah, nak. Mau dengar kisah? Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat bertemu dengan Rasulullah. Malaikat itu mempunyai 1000 jari. Berapa jarinya? Lalu Rasulullah bertanya, "Hai malaikat." "Ya." "Kok banyak kali jarimu malaikat?" "Ya, jariku 1000. Aku diperintahkan oleh Allah," kata malaikat, "untuk menghitung semua tetesan-tetesan air hujan, baik itu di daratan, baik itu di lautan, baik itu di lembah, baik itu di gunung. Semua tetesan air hujan itu bisa aku hitung," kata malaikat. "Cuma satu yang tak bisa aku hitung, wahai Rasulullah." "Apa itu malaikat?" Kata malaikat tadi, "Apabila umatmu berkumpul di suatu tempat, nih lapangan SD Negeri 3. Apabila umatmu berkumpul, lalu dia berselawat bersama-sama kepadamu,
Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat, keberkahan, pahala yang banyak, tak bisa aku hitung, kata malaikat. Subhanallah. Diperingati apa? Ya, tahun baru umat Tahu sejarah tahun baru umat Islam dah? Tahu? Kalau tahu Ustaz balik lagi, karena sudah tahu. Mau dengar cerita? Cerita tahun baru kalender Islam mau dengar? Baik, Ustaz ceritakan ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tahun apa? Pada tahun apa? Gajah. Kenapa disebut pada tahun gajah? Karena pada masa itu belum ada belum ada tahun. Jadi pada masa itu apapun fenomena yang terjadi pada masa itu mereka jadikan tahun, karena tak ada tahun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi khalifah 10 tahun. Belum ada kalender. Rasulullah wafat naik khalifah. Siapa menggantikan Rasulullah? Siapa nak? Abu Bakar. Hah? Abu Bakar. Siapa setelah Rasulullah wafat, siapa naik menjadi pemimpin khalifah? Abu Bakar Rasyidi. Ayo siapa? Abu Bakar Rasyidi. Nabi. Rasulullah wafat, siapa naik? Sahabat Nabi itu siapa Abu namanya? Bakar Rasyidi. Abu Bakar Rasyidi. Hah? Abu Bakar Rasyidi. Sekarang hadiah. Mana ini? Ini. Ini yang Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun. Belum juga ada kalender. Ya? Belum ada kalender lagi. Masih abu-abu. Kalau bahasa Melayu nak. Abu Bakar wafat, naik khalifah bernama Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab. Ya, tak ada kasih dianya. Nanti kalau kasih tak sampai ceramah kita nanti. Ya, kita santai nak ya, relax ya. Relax bu ya. Oke. Jadi naiklah khalifah Umar bin Khattab. Pada masa khalifah Umar itu menjadi khalifah selama 5 tahun. 5 tahun nak. Pada masa khalifah Umar lah kalender Islam ini mulai dibentuk. Ya. Awalnya bernama gubernur. Ada gubernur bernama Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari gubernur ini datang menghadap khalifah Umar. Wahai khalifah Umar, iya. Ini ada surat khalifah Umar dari raja tetangga. Surat orang ada tanggal, bulan dan tahun, sementara surat awak tidak ada tanggal, bulan dan tahunnya, wahai khalifah. Apa kata khalifah Umar bin Khattab? Baik gubernur, kita akan bentuk kalender iya. Lalu khalifah Umar kumpulkanlah para sahabat-sahabat senior. Para sahabat senior macam Utsman bin Affan, Ali, sebagainya. Allah firman, wasawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apa kata Allah? Wahai Umar, bermusyawarahlah dengan keputusan itu. Apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepadaku, kata Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Itu Quran surat Ali Imran ayat 159. Jadi kalau ada di antara kita nak dia ketua kelas,
Dia kepala sekolah, maaf Pak. Dia pemimpin, dia ketua. Dia tidak mau bermusyawarah sama anggotanya. Berarti dia lebih hebat dari Umar bin Khattab. Umar itu nak, Umar bin Khattab itu nak, saking hebatnya nak ya. Jangankan manusia takut, setan pun takut sama Umar. Wah, kalau Umar bin Khattab itu lewat jalan Seminai, umpama Umar bin Khattab lewat jalan Seminai, setan lewat jalan Akasia, tak sanggup melintas Umar. Begitulah saking bagaknya Umar bin Khattab. Jadi kalau ada yang bagak-bagak, itu Umar. Jangan. Ya, bagak tak apa, demi kebaikan bela agama Allah. Tahu sahabat, nama sahabat-sahabat Nabi nak? Kalau nak tahu, dengarkan salawat Ustaz. Sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Rasul, sallallahu ala Habibi Muhammad Abdul Rasul. Ya Umar, Utsman, Ali, Fatimah binti Rasulin, Abu Bakar sahabat Nabi, Rasulullah junjungan kami. Itu nak, cari lagu itu nak. Takkan jumpa bu. Lagu saya sampaikan tadi takkan ada lagi Bapak dan Ibu guru. Itu lagu waktu saya MDA dulu tahun 96. Tak ada lagi. Ya. Ulang lagi. Ya Umar, Utsman, Ali. Itu sahabat tuh. Ya Umar, Utsman, Ali, Fatimah binti Rasuli. Siapa itu Fatimah? Anak Nabi. Iya, pintar apa? Ada satu lagi. Ada satu lagi. Ini, ya satu lagi. Oke. Oke, cukup selawat itu ya. Lanjut lagi ceritanya, mau? Semangat. Iya. Jadi nak, Umar bin Khattab itu nak ngumpulkan para sahabat. Semacam rapat pernah juga Pak, saya dari guru. Ya, Umar bin Khattab itu seperti rapat pernah juga. Wah, Umar bin Khattab duduk nih, kayak Pak Sekolah tadi lah kan, mengusulkan membentuk tahun baru Islam ini. Ada yang mengusulkan, wahai Khalifah Umar, bagaimana tahun kalender Islam ini kita mulai dari kelahiran Rasulullah. Ditolak oleh Umar, ya? Ditolak oleh Umar karena Rasulullah telah lahir 40 tahun, tak ada perubahan. Yang berzina tetap berzina, yang mabuk tetap mabuk, yang judi tetap judi, tak ada perubahan. Ditolak. Pendapat pertama. Datang lagi sahabat mengusulkan, wahai Khalifah Umar, bagaimana supaya kalender Islam ini usulan saya, bagaimana kita mulai dari turunnya wahyu, turunnya Al-Quran. Wahyu pertama turun surat apa nak? Al-A'la 1 sampai 5. Ya. Al-A'la. Surat Iqra. Iqra bismillah. Ya, itu ditolak bu. Pendapat turunnya wahyu itu oleh sahabat, penetapan 1 Muharram itu ditolak, tak diterima oleh Umar. Datang lagi pendapat sahabat yang lain, wahai Khalifah Umar, bagaimana supaya kalender Islam ini kita bentuk dari wafat Rasulullah. Itu disebut tahun takziah. Ini ditolak oleh Umar.
Karena kalau andaikan dibentuk, semuanya menangi, Pak. Menangi. Apa menanginya? Banyak yang peringati. Ayolah kita nak, hari ini kita peringati tahun baru Islam, yaitu hari takziah. Mengingat kelahiran Allah. Tak pakai, tak membangkitkan semangat umat, ditolak oleh Khalifah Umar. Datanglah Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Wahai Khalifah Umar, bagaimana supaya kalender Islam ini kita mulai dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Lalu apa kata Umar? Al-hijratu bainal al-baiki batil. Hijrahlah, kata Khalifah Umar, yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Maka sepakatlah para sahabat itu, awalnya bulan itu bulan Muharram. Kenapa para sahabat sepakat bulan Muharram? Karena sebelum bulan Muharram adalah bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah itu adalah karena pulangnya jamaah haji dari Mekah. Jadi mereka semangat untuk ibadah, meningkatkan amal ibadah di bulan Muharram. Maka disepakatlah 1 Muharram tahun baru Islam. Muharram artinya bulan yang dimuliakan Allah, dan diharamkan pada bulan itu untuk peperangan, permusuhan, dan dianjurkan perbanyak puasa dan puasa sunnah. Itu sebabnya 1 Muharram itu nak, ya. Masih semangat nak? Betul? Serius? Kalau ada Ustaz nampak jauh, layu, gantung, Ustaz tutup lagi. Begitu juga ini ibunya, kalau saya tengok lamungan, saya tutup lagi. Iya. Nah, ini sudah panas. Kita lanjut cerita lagi ya. Lanjut. Kalau Ustaz tanya apa kabar, jawabnya baik. Selamat pagi anak soleh, apa kabar? Selamat pagi anak pintar, apa kabar? Selamat pagi anak hebat, selamat pagi anak pintar, selamat pagi semuanya, apa kabar? Alhamdulillah. Ini harus banyak sedih-sedih ya Pak ya, supaya anak kita ini tak ngantuk sedikit. Kita lanjut lagi mau? Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebelum Rasulullah hijrah itu nak, rumah Rasulullah nak dikepung oleh kaum Quraisy nak. Sekeliling rumah itu nak dikepung oleh Abu Jahal, Abu Lahab, pokok yang abu lah. Dikepung sekeliling rumah Rasulullah. Jadi Rasulullah membagikan tugas kepada para sahabatnya. Siapa yang menjadi posisi tidurnya Nabi? Siapa tahu? Ya betul. Masya Allah, luar biasa. Ini balik saya lagi Bu, anak kita sudah pada paham lah Pak. Sampai sekecil pun saya tanya siapa yang mengganti posisi tidur Nabi di saatnya hijrah, mereka semuanya paham. Masya Allah, luar biasa. Betul-betul salut saya sama guru istri tiga ini. Takbir. Siapa yang menemani Rasulullah ke atas di gua? Itulah sahabat bernama Abu Bakar.
Siapa yang mengantar makanan dari bawah ke atas? Asma. Nah, itu namanya. Perempuan bernama Asma mengantar makanan. Makanya ibu-ibu itu bagian bawa makanan. Nah, tadi ibu ngantar makan depan saya tadi. Emang tugas ibu. Karena saat hijrah itu Asma seorang perempuan naik ke atas. Perempuan yang katanya lemah, tapi sangat kuat itu mendaik ke atas. Di Jabal Sur. Apa namanya tempat Rasulullah bersembunyi di atas? Jabal Sur. Bukan Jabal Nur, nak ya. Kalau Jabal Nur itu turunnya wahyu, ini beda-beda tipis. Ada kadang-kadang jamaah pulang dari jamaah haji bercerita sama tetangga, bu, saya naik haji bu, naik ke Jabal Sur, padahal dia naik ke Jabal Nur. Tetangganya percaya, dia lupa. Nah, ya, itu beda Jabal Sur dengan Jabal Nur. Nah, Rasulullah itu bersembunyi di atas selama 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin berangkat ke Yasrib. Yasrib itu nama sebelum Madinah, bu. Ya, sebelum Madinah namanya Yasrib. Artinya itu ada tanah kuman, tanah hama. Maka Rasulullah jadi nama Yasrib itu nama yang baik, kota Madinah. Itulah sebabnya Bapak Ibu kita diwajibkan memberi nama anak nama yang baik. Karena panggilan itu adalah doa. Nama yang baik itu nak mau tahu nak? Pertama, nama yang disandingkan dengan nama Allah. Yang kedua, nama yang ada ujungnya agama din. Safarudin, Alimuddin, Tengku Rusmanuddin. Ya, sambil perkenalan, bu. Karena mereka kan belum tahu siapa nama Ustaz. Siapa nama Ustaz? Nah, Tengku Rusmanuddin. Tengku Rusmanuddin. Itu ujungnya agama. Tapi Tengku Rusman tak apa artinya tahu lah. Balik mau tanya kepada bapak saya. Din agama. Nah, saya asli yang pelawat lama tinggal di Tusan. Di Terusan dekat Masjid Muhammad Yunus. Nih saya sama Ustaz Yanti udah lama kenal nih. Iya Ustaz Yanti itu. Iya. Oh ayo. Kakaknya. Oh. Nah itulah guna saya kesini ini bisa saling kenal mengenal sama guru satu sama lain. Alhamdulillah. Lanjut lagi ceritanya. Dengar Ustadz ya, ini konsentrasi ya, konsentrasi. Jangan sampai salah sebut tadi. Tadi Ustadz nyebut apa nama itu? Siapa yang menciptakan bahwa Allah itu salah ya? Nah, siapa yang memberi kita kesehatan? Allah. Siapa yang menyembuhkan kita? Allah. Siapa yang melahirkan kita? Ibu. Salah. Katanya bu, yang melahirkannya ibu bu. Kalau ibu yang melahirkan anak ibu itu salah, itu kehendak Allah. Kalau umpama ibu melahirkan anak ibu, yang melahirkan Allah perantara kenapa saya katakan ini nak? Andaikan mak anak yang melahirkan anak, ini perantara ibu deh. Allah yang apa kan? Pas amil
9 bulan sawit belum berbuah, hidup merosot, ekonomi sulit. Kalau kehendak ibu apa? Nak, jangan lahir dulu nak ya. Jangan lahir dulu nak ya. Tunggu penghasilan bangga banyak nak. Tunggu hidup kemapat nak. Tunggu sebulan lagi nak ya. Itu kalau kehendak ibu. Tapi kehendak Allah, udah sampai batasnya 9 bulan 10 hari melahirkan. Ada juga sampai 10 bulan. Ya. Jadi yang melahirkan itu adalah ibu. Kehendak Allah. Buka surat An-Nahl ayat 78. Ya? Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Allah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibu. Itu Quran surat An-Nahl 78. Jadi nak, jangan melawan pada mak nak. Ya. Kalau di rumah nak mak, ba. Kalau di sekolah siapa nak? Guru. Nah, ini mak ba kalian nak. Kau sekolah nak. Jangan sama mak ba kalian baik, sama bapak ibu guru kalian jahat. Berdosa nak. Ya nak ya. Dengarkan nasihat Ustaz ini nak. Paling Ustaz tegak lagi 15 menit ini akan tutuplah kemarilah panas. Jadi ingat nasihat Ustaz. Jadikanlah ayah dan ibumu ini adalah guru-gurumu nak. Kalau di sekolah 9 bulan nak, ibumu melahirkanmu dengan bermacam-macam penderitaan yang makmu alami. Kadang-kadang mak muntah-muntah, mual-mual dalam mengandung. Sampai saat waktu telah tentukan oleh Allah, makmu melahirkanmu antara hidup dan mati. Darahnya mengalir, keringatnya bercucur, air matanya berlinang, sakitnya alang kepalang demi kalian anak yang pernah mak kalian nak pertama lahir, siap lahir tu tak keluar, sakit dipukul. Tak pernah, malahan saya hilang rasa sakit setelah ibu setelah anak selamat lahirkan. Betul bu? Betul bu? Kenapa Ustaz tahu Ustaz? Anak saya satu. Saya pernah menyaksikan betapa dahsyatnya di atas perang Badar perjuangan ibu melahirkan. Makanya kalau ada ibu wafat karena melahirkan, itu adalah mati syahid, lepas azab kubur. Anak-anak, mau orang tua mau surga nak? Mau orang tua mau surga nak? Demi Allah nak, langit dan bumi Ustaz sampaikan ya nak ya. Ibu bapakmu tidak akan masuk surga kalau dia membiarkan anak-anaknya tidak solat, kalau dia membiarkan anak-anak perempuannya tidak berjilbab. Karena di akhirat nanti kalian nak selangkah kaki bapakmu masuk surga. Kalau ayah bapakmu, mamakmu biarkan kamu tidak solat, maka kamu akan tarik kaki bapakmu masuk ke dalam neraka. Karena kalian inilah penghalang bagi orang tua untuk masuk ke dalam surga. Oleh sebab itulah jadilah anak yang soleh dan soleh. Maksudnya memanglah macam itulah jauh itu lagi Pak. Ada. Pertama saya sampaikan betapa payahnya perjuangan mak kita rela mati nak melahirkan kita nak. Pasti kita ingin mak kita masuk surga nak. Kalau kita ingin mak masuk surga nak, taatlah ibadah. Jangan melawan ayah dan guru. Ya.
Ya nak ya. Mak ba kita tak minta auto kita nak, tak minta harta kalau kita sukses. Cuma dia minta kita menjadi anak yang soleh, yang selalu mendoakannya nanti. Begitu juga ibu-ibu guru, bapak guru nak. Inilah pengorbanan tanpa jasa bapak dan ibu guru nak. Walaupun mereka tidak melahirkan kalian nak, walaupun bapakmu sekolah ini nak, dia tidak membiayakan kamu nak, tapi dia adalah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menggantikan ayah dan ibumu nak kalau kamu di sekolah. Masih semangat? Ini banyak bercakap-cakap berbual-bual nampak ini. Kalau lah banyak berbual-bual nanti kita tutup. Oke, terakhir lagi Pak ya. Cukup Pak? Hah? Cukup? Terakhir. Ini tahun kerajaan Islam nak. Ya. Hijriyah itu adalah dari diambil kata hijrah. Hijrah itu artinya pindah. Itu bukan maksud pindah tempat, bukan maksud pindah lokasi, tapi hijrah itu hakikatnya adalah pindah hati, dari hati yang kotor menjadi hati yang bersih. Kalau anak-anak di tahun kemarin itu jarang sholat, jarang mengaji, tapi Ustaz harapkan marilah kita hijrah di tahun baru Islam ini. Kita rajin rajinnya, karena bertambahnya umurnya, jatah sisa hidup kita semakin sedikit. Ya, aduh, orang meninggal sebaya dengan anak-anak. Ada? Ada? Ada. Jadi jangan anak-anak dianggap lama lagi hidup. Semakin panjang tahun, bertambah tahun, sisa hidup kita semakin sedikit menipis, Bu. Ya, semakin menipis. Akhirnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalau ayah, emak, adik dipanggil oleh Allah, itu kata Nabi nak, kata Nabi ya, bukan kata Ustaz Tengku Rusmanuddin nak. Ustaz ini hanyalah sebagai penyambung lidah dari hadis-hadis Rasulullah. Ya, kata Nabi nak, apabila telah meninggal anak cucu Adam, termasuk bapak ibumu nak, terputuslah segala amal-amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Ini nasihat khusus buat diri saya juga begitu, Bu. Bukan kita saya anak-anak, diri saya pun juga. Kalau kita mati, Bu, putus amal ibadah kita. Kita tak bisa sholat lagi, Bu. Kita tak bisa ngaji lagi, tak bisa kita ibadah lagi. Tapi kalau kita tinggalkan 3 hal ini kata Rasulullah, maka pahala terus mengalir walaupun jasad kita telah hancur dalam kubur. Apa yang 3 itu nak? Tahu nak? Sini pun enggak beli kan. Ada 3 amalan yang tidak akan putus-putus walaupun jasad telah hancur dalam kubur. Siapa yang tahu? Salat. Yang pertama adalah sedekah jari. Banyak-banyak berinfak nak, banyak-banyak sedekah nak. Karena mayat itu kalau sudah mati, jenazah itu akan menyesal. Mayat itu akan berkata, Fayaqula Rabbi, ya Tuhanku, laula akartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andaikan kau hidupkan aku ke dunia sekejap saja, fa'asaddaqah wa akum minas salihin, aku akan bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Quran surat Al-Munafikun ayat 10. Oleh itu banyak-banyaklah sedih. Adik masih kecil-kecil ini nak dilatih nak, berinfak.
Ada anak kita Pak, infak kasnya ada Pak ya? Alhamdulillah. Didik mereka Bu ya, didik mereka bersedekah, didik mereka berinfak, biar mereka besar nanti sudah terbiasa. Biarlah nak, pertama itu terpaksa nak. Yang dikasih uang jajan mak kita 10.000, kita ambil 7.000, 3.000 kita infakkan. Biarlah terpaksa sekarang, tapi nanti menjadi dia. Itu yang pertama nasihat Ustadz ya. Kalau mau nak ya, pahala orang tua terus mengalir itu sedekah ya. Kalau sedekah pahala akan dapat orang tua. Yang kedua nak, Sholat. yang kedua, kalau kalian mau nak pahala terus mengalir, ada ayah ibu telah wafat nak, Aku punya ini. ada sini anak yatim Bu, ada Bu. Kita doakan Bu ya, semoga bagi anak yatim Allah lapangkan kuburnya, amin. Bagi yang anak-anak yatim taat ibadah kepada Allah nak, demi Allah doa kalian nak terbuka pintu langit dalam Allah kabulkan nak ya. Berdoalah nak, itulah harapan orang tua kalian nak ya, itulah harapan orang tua kalian. Jadi jadilah anak yang soleh. Ikut zaman sekarang ini Pak dan Ibu guru gawat Pak tuh. Cobaan godaan menjadi anak zaman sekarang Bu, Apa? beda menjadi anak zaman dulu. Betul? Betul Bu. Anak sekarang dogel-dogel Bu Aku lagi di ya, gawat-gawat. ya di bawah itu. Kenapa? Karena mereka ini bukan lagi dihantam dengan meriam, tidak lagi dihantam dengan pedang, tapi mereka dihantam dengan kemajuan teknologi zaman, yaitu HP. Ye. Hah? 24 jam HP di tangan mereka. HP, AI, main game, internet, apa lagi? M, paham dia. Kawan tak paham. Hari paham. Messenger, Masya Allah. Silakan tempatkan, tapi jangan hati-hati nak. Hati-hati. Inilah virus-virus kalian di zaman ini. Ya. Itu yang kedua. Ya udah aku apa? Jadilah anak yang soleh. Yang ketiga, terakhir, Nanti aku satu orang. ilmu yang bermanfaat. Nantinya belum kau. Kalau berbicara tentang ilmu bermanfaat, nah, ya, tak terbalas biasa guru-guru kita, ustazah, ibu guru kita nak. Kalau mereka dipanggil oleh Allah sampai saat ajalnya tiba, selagi anak-anak mentaati perintah Allah, pahala akan terus mengalir buat bapak dan ibu guru. Amin. Sudah berapa tahun Bu jadi guru? Sudah banyak lah ya. Masya Allah. Berapa tahun Pak? Sudah banyak lah ya. Berapa tahun? 20 tahun, Masya Allah. Ini tak sedikit amal jariahnya kalau dipanggil Allah SWT. Kita ini pasti akan mati Pak, jangan takut. Masya Allah, 20 tahun. Ya Allah, luar biasa. Semoga bapak-bapak ibu guru yang memudahkan segala urusannya, amin. Mudah-mudahan bapak ibu guru kita yang menyelesaikan semua masalah hidupnya, amin. Cukup Pak. Oke, udah panas ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Itu kurang, saya mohon maaf. Pak Taufik menjahit kopiah. Kopiah berbadu sangatlah utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.